Shalom anak-anak. Gimana kabarnya? Mister berharap kalian tetap sehat, tetap di rumah, dan tentunya tetap semangat. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Tuhan sertai dan menolong kami. Sebelum kami memulai pembelajaran di hari ini, Tuhan tolong kami anak-anak-Mu untuk bisa memahami setiap pelajaran yang akan kami dengar dan kami pelajari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menjelaskan. Tuhan sertai dan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengajaran Tuhan Yesus, yaitu tentang perkataan akulah. Selamat belajar. Perhatikan ketika Mr. Nova menjelaskan. Terima kasih. Anak-anak, ucapan Yesus yang pertama adalah akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ketika Yesus mengucapkan akulah roti hidup, itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Setelah peristiwa, ia memberi makan 5.000 orang. Orang banyak datang kepada Yesus hanya ingin memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang jasmani, yaitu roti, makanan. Namun, ketika Yesus mengucapkan akulah roti hidup, Yesus ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa kebutuhan mereka itu bukanlah sekedar roti jasmani. Ketika Yesus mengatakan bahwa dialah roti hidup, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang akan memberikan kepuasan dan kepenuhan bagi manusia berdosa. Manusia yang lapar pasti membutuhkan makanan. Begitu pula orang berdosa pasti membutuhkan juru selamat untuk memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Nah, Yesus inilah yang sudah mengakui dirinya bahwa roti hidup yang akan memberikan makanan rohani itu, yang akan mengenyangkan mereka, yang akan memberikan mereka kebutuhan juru selamat itu di dalam diri Yesus. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Yesus, akulah roti hidup. Ucapan Yesus yang kedua adalah akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Anak-anak, matahari adalah sumber terang terbesar di bumi. Selain memberikan kehangatan dan membantu proses fotosintesis, yang terpenting dari matahari adalah memberikan cahaya atau terang. Mengapa demikian? Coba kita bayangkan, jika di bumi ini tidak ada matahari, pasti semuanya menjadi gelap. Manusia dan seluruh makhluk hidup tidak dapat hidup dan beraktivitas. Oleh karena itu, terang atau cahaya matahari sangat penting bagi manusia. Nah, melalui ini, Yesus juga menggambarkan dirinya sebagai terang yang memberikan terang hidup bagi dunia. Kata terang bermakna menyinarkan, sedangkan kata dunia itu menunjuk kepada umat manusia di dunia ini. Jadi, pernyataan akulah terang dunia ingin menyatakan misi Yesus dengan sangat jelas, bahwa ia adalah terang bukan hanya untuk umat Israel saja, tetapi bagi seluruh manusia. Anak-anak, dunia ini sudah dipenuhi oleh kegelapan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia telah dipenuhi oleh kegelapan dosa. Manusia dipenuhi dengan kebencian. Manusia dipenuhi dengan iri hati, saling menghina, membuli satu sama lain, sombong, dan dosa-dosa yang lain. Nah, dosa ini sedang mencengkram hidup manusia. Dan tidak ada lagi terang di dalam hati manusia karena keberdosaan ini.
Nah, Yesus hadir membawa terang itu dan menyatakan dirinya sebagai sumber terang yang akan mengalahkan kegelapan dunia. Yesuslah yang menerangi hati kita yang penuh dengan kegelapan dosa. Ketika kita percaya Yesus, maka Yesuslah yang menerangi hidup kita. Inilah yang dimaksud dengan ucapan Yesus, akulah terang dunia. Ungkapan Yesus yang ketiga adalah akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pernyataan Yesus ini dilatar belakangi oleh kehidupan orang Yahudi waktu itu, bahwa mereka memiliki domba dan memiliki kandang yang khusus. Setiap pagi, domba-domba itu dibawa keluar ke padang rumput, dan setiap malam dibawa masuk ke dalam kandang melalui pintu khusus. Domba-domba ini mengenal suara gembalanya dan akan ikut ke padang rumput untuk mencari makan. Nah, melalui penjelasan ini, melalui kehidupan orang Yahudi ini, Yesus hendak mengatakan bahwa dialah satu-satunya pintu menuju kerajaan surga. Orang-orang percaya akan masuk ke dalam kerajaan surga hanya melalui pintu, dalam tanda kutip, Yesus Kristus itu sendiri. Itu ditegaskan pula di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini mengajarkan bahwa hanya Yesus Kristus sajalah satu-satunya jalan bagi manusia untuk dapat diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, anak-anak, inilah yang dimaksud dengan akulah pintu. Yesuslah pintu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya melalui Dia saja kita dapat diselamatkan. Ungkapan Yesus yang keempat adalah akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perkataan akulah yang keempat ini menyatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yesus sedang memberikan penggambaran tentang gembala dan domba yang memang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Yahudi pada masa itu. Yesus digambarkan sebagai gembala, sedangkan orang Israel serta non-Israel adalah domba-dombanya. Seorang gembala yang baik mengenal domba-dombanya, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan mereka. Sedang seorang gembala upahan itu bekerja hanya untuk mencari uang. Mereka tidak akan rela mengorbankan nyawanya hanya demi kawanan ternaknya. Namun Yesus bukanlah gembala upahan. Yesus adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Yesus telah menunjukkan kesetiaannya, kasihnya, dan pengorbanannya di dalam memelihara dan merawat umatnya yang berdosa. Kematiannya di kayu salib adalah bukti kasihnya kepada umatnya. Yohanes 10 ayat 15b menuliskan, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi sebagai gembala yang baik, Yesus rela mengorbankan dirinya demi umatnya. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan Yesus, akulah gembala yang baik. Nah, anak-anak, kita telah belajar tentang perkataan akulah dari Tuhan Yesus. Dari yang pertama sampai perkataan yang keempat. Saya harap kalian bisa mengerti dan memahaminya. Kita akan berjumpa kembali di sesi berikutnya. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.